warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainil Maksura Bimap M dari kelas 4C mata kuliah Studio Perancangan Tapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada lingkup Sulawesi Selatan, tepatnya pada Toraja. Adapun latar belakangnya yaitu kebudayaan merupakan hal yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat. Maka dari itu manusia sebagai pelaku kebudayaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Walaupun manusia akan meninggal dunia, akan tetapi budaya yang dimilikinya akan diwariskan secara turun-temurun. Dalam tiap kelompok masyarakat mempunyai karakteristik ragam budaya yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti analisis, pakaian, tarian, dan sejarah arsitektur. Suku Toraja selama ini dikenal sebagai salah satu suku yang sangat taat dalam menjalankan ritual adatnya, yang terbagi dalam dua golongan besar, yaitu tradisi untuk menghadapi kedukaan atau sering disebut dengan Rambu Solo, dan tradisi untuk menyambut kegembiraan yang dinamakan dengan Rambu Tuka. Ritual ini dilaksanakan di depan halaman rumah adat Tongkonan. Rumah suku Toraja dibangun dengan menggunakan kayu yang ditumpuk serta diberi hiasan ukiran yang mengambil warna dominan merah, kuning, serta hitam. Namun, nama rumah ini adalah Tongkonan yang artinya duduk. Tongkonan atau rumah bagi suku ini bukan merupakan tempat tinggal saja, melainkan juga untuk menjalankan kehidupan spiritual atau rohani. Karena menurut kepercayaan mereka, Tongkonan pada zaman dulu pertama kali dibangun, lokasinya berada di surga dan memakai tiang utama yang jumlahnya ada 4. Maka, analisis berada di bumi. Bangunan tersebut juga difungsikan untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur mereka. Di Kampung Palawa terdapat 11 unit rumah Tongkonan dan 18 unit lumbung yang terletak antara rumah Tongkonan dan lumbungnya saling berhadapan. Berbeda dengan kampung-kampung di Toraja lainnya, Kampung Palawa mempunyai keunikan tersendiri, di mana kondisi lingkungan yang masih terjaga dan belum mengalami banyak perubahan. Rumah Tongkonan di Kampung Palawa masih dijadikan sebagai tempat tinggal. Hal inilah yang membedakan Palawa dengan beberapa kampung di Toraja lainnya seperti di Ketekesu. Ketekesu telah banyak mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dari halaman yang sudah menggunakan beton dan rumah Tongkonannya sudah mengalami banyak perubahan konstruksi dan tidak lagi dijadikan sebagai tempat tinggal. Lingkup studi. Lingkup studi yang dimaksud di sini meliputi lingkup lokasi yang bertujuan untuk memberikan analisis secara jelas lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian, dan lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lingkup lokasi. Untuk menentukan lingkup lokasi studi, maka perlu dilakukan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan judul atau tema studi maupun kondisi lapangan dari lokasi studi, sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan studi pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini, peneliti menentukan lokasi studi di Kelurahan Palawa, Kecamatan Sesean yang secara analisis kreatif berbatasan dengan sebelah utara Kelurahan Tampang Bonga, sebelah selatan Kelurahan Tagari, sebelah timur Kelurahan Pangli, sebelah barat Kelurahan Murante. Alasan pemilihan lokasi di lokasi kampung adat ini merupakan pusat kegiatan budaya masyarakat di Kelurahan Palawa. Lingkup materi. Adapun lingkup materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan kepercayaan Aluk Todolo yang dianut oleh masyarakat setempat, di mana dari kepercayaan ini terdapat berbagai ritual upacara-upacara adat. Salah satunya yaitu tempat upacara, yakni seluruh ruang yang digunakan dalam proses upacara. Waktu upacara yang dimaksud dengan waktu upacara adalah waktu dilaksanakan upacara. Benda-benda dan alat upacara maksudnya adalah seluruh perlengkapan yang digunakan dalam proses upacara. Dalam tahap analisa mengenai pengaruh kepercayaan Aluk Todolo terhadap pola pemukiman suku Toraja, akan dijelaskan mengenai tahapan dan arah pergerakan
tiap upacara serta ruang yang digunakan dalam tiap upacara-upacara tersebut. Dari analisa ini akan ditentukan ruang inti dan ruang pendukung dalam tiap tahapan prosesi upacara. Ruang inti yang dimaksud adalah ruang di mana pusat kegiatan tahapan upacara berlangsung, sedangkan ruang pendukung adalah ruang yang mendukung dalam tahapan upacara yang berguna untuk menjelaskan tentang arah pergerakan dalam upacara. Kemudian akan diperoleh hasil tentang ruang yang terkait dengan kepercayaan yang paling mempunyai pengaruh dalam permukiman di lokasi penelitian. Dalam analisis ini akan dibagi ke dalam 3 kategori ruang, yakni ruang inti, yaitu ruang existing yang terdapat pada lokasi penelitian, ruang tambahan yaitu ruang berupa elemen fisik dan non-fisik sebagai perlengkapan dalam kebutuhan tiap upacara, dan ruang pendukung yakni ruang pendukung yang digunakan untuk menjelaskan arah pergerakan dalam tiap upacara. Dalam upacara Rampanan Kapa dapat dilihat pola permukiman berdasarkan arah pergerakan dalam ritual upacara ini, yakni terpusat dalam Ulu Babah sebagai ruang inti, di mana dalam Ulu Babah terdapat beberapa ruang tambahan, yakni ruang tamu yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi para tamu undangan, pelaminan yang dibuat khusus di depan rumah tongkonan berfungsi sebagai tempat duduk untuk kedua mempelai dan orang tua. Adapun pola pemukiman berdasarkan upacara di Kampung Adat Palawa, gambarnya dapat kita lihat di file Word-nya, yang merupakan penggabungan arah pergerakan beserta ruang-ruang yang digunakan dalam prosesi ketika upacara yang dilaksanakan di lokasi penelitian. Pada gambar tersebut di atas terlihat bahwa arah pergerakan dari ketika upacara tersebut paling sering digunakan dalam Ulu Babah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada bagian chapter 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.